Tes seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2024. SKB Auditor. Soal 31-40. Soal nomor 31 saat melaksanakan layanan audit berbasis asuransi. Seorang auditor internal sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip standar audit. Apa tujuan utama dari pelaksanaan audit berbasis asuransi ini? A. Memberikan kepastian bahwa proses bisnis berjalan sesuai kebijakan. B. Memastikan adanya penilaian resiko yang dilakukan secara berkala. C. Memberikan saran terkait peningkatan operasional kepada manajemen. D. Menambah efektivitas pengendalian internal untuk mengurangi resiko. E. Memvalidasi akurasi laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Memberikan kepastian bahwa proses bisnis berjalan sesuai kebijakan. Audit berbasis asuransi bertujuan untuk memberikan keyakinan asuransi bahwa proses-proses yang ada dalam organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Ini berarti auditor akan menilai apakah organisasi telah mematuhi kebijakan yang ada, apakah pengendalian internal efektif, dan apakah ada potensi resiko yang tidak terkelola dengan baik. Soal nomor 32 standar komunikasi audit intern menekankan pentingnya A. Menyusun laporan yang bersifat rahasia dan tidak disebarluaskan. B. Melaporkan hasil audit hanya setelah adanya persetujuan dari seluruh departemen terkait. C. Menyampaikan laporan audit hanya kepada manajemen puncak. D. Menyampaikan informasi yang akurat, jelas, ringkas, dan relevan kepada pihak yang berwenang. E. Menggunakan bahasa yang teknis dan kompleks dalam penyampaian laporan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menyampaikan informasi yang akurat, jelas, ringkas, dan relevan kepada pihak yang berwenang. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam audit untuk memastikan bahwa semua pihak yang berwenang memahami temuan dan rekomendasi dengan baik, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Soal nomor 33 perubahan metodologi pengawasan audit intern kerap diperlukan untuk mengikuti perkembangan lingkungan bisnis. Apa manfaat utama dari pembaruan metodologi ini bagi organisasi? A. Mengurangi biaya audit dengan merampingkan tahapan audit yang ada. B. Memastikan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengidentifikasi resiko baru. C. Memastikan seluruh bagian organisasi menjalankan proses sesuai standar. D. Memungkinkan auditor untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang lebih singkat. E. Mempermudah auditor dalam menyelesaikan laporan audit. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Memastikan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengidentifikasi resiko baru. Perubahan dalam metodologi pengawasan audit internal memungkinkan auditor untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang selalu berubah. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi resiko-resiko baru yang mungkin timbul akibat perubahan eksternal maupun internal dalam organisasi. Dengan metodologi yang fleksibel dan terkini, auditor dapat lebih cepat dan tepat dalam menilai potensi resiko yang relevan, serta menyesuaikan pendekatan audit untuk menghadapinya. Soal nomor 34 kode etik auditor internal mewajibkan setiap auditor untuk A. Memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar etika profesi. B. Menjaga integritas dan independensi dalam setiap tugas audit. C. Menjunjung tinggi kepentingan publik dan integritas profesi. D. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit. E. Bertindak secara profesional dan objektif dalam melaksanakan audit. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah B. Menjaga integritas dan independensi dalam setiap tugas audit. Menjaga integritas dan independensi adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas audit. Memastikan bahwa auditor dapat melakukan penilaian yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Soal nomor 35 dalam konteks governance, risk and control JRC, auditor internal berperan dalam mengevaluasi sistem pengendalian organisasi. Apa tujuan utama evaluasi ini? A. Mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya organisasi. B. Membuat laporan yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. C. Menjaga reputasi perusahaan dengan mengurangi kemungkinan pelanggaran. D. Meningkatkan kinerja finansial organisasi melalui efektivitas kontrol. E. Memberikan jaminan kepada manajemen bahwa resiko terkelola dengan baik. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Memberikan jaminan kepada manajemen bahwa resiko terkelola dengan baik. Salah satu peran utama auditor internal dalam JRC adalah untuk memberikan jaminan kepada manajemen bahwa sistem pengendalian yang ada efektif dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan dapat mendeteksi dan mengurangi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi baik dari sisi operasional, finansial, maupun kepatuhan. Soal nomor 36 tindak lanjut atas rekomendasi audit intern bertujuan untuk A. Memastikan tindakan perbaikan telah diimplementasikan dengan tepat. B. Meningkatkan kinerja organisasi. C. Menyelesaikan permasalahan yang ditemukan tanpa perlu melibatkan pihak manajemen. D. Meningkatkan laba perusahaan. E. Menutup laporan audit secara formal. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Memastikan tindakan perbaikan telah diimplementasikan dengan tepat. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh auditor dilaksanakan secara efektif dan perbaikan yang diperlukan benar-benar dilakukan. Soal nomor 37 dalam penyusunan buku audit dan kertas kerja audit KKA, apa yang sebaiknya menjadi fokus auditor agar dokumentasi audit dapat memenuhi standar yang berlaku? A. Menyimpan informasi penting di luar KKA agar data tidak terlalu kompleks. B. Menggabungkan informasi dari audit sebelumnya untuk mendukung hasil terbaru. C. Mencatat semua temuan audit secara rinci agar mudah diakses dan dipahami. D. Menambahkan hasil analisis pribadi auditor tanpa memasukkan bukti pendukung. E. Menyusun dokumentasi yang ringkas untuk mempermudah proses peninjauan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mencatat semua temuan audit secara rinci agar mudah diakses dan dipahami. Dokumentasi audit, termasuk buku audit dan KKA, harus mencatat semua temuan audit dengan rinci dan terstruktur untuk memastikan bahwa proses audit dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk auditor lainnya dan pihak yang meninjau. KKA yang lengkap harus mencakup bukti pendukung yang memadai untuk setiap temuan, serta analisis yang jelas tentang bagaimana kesimpulan dan rekomendasi yang diambil. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa audit dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti standar yang berlaku, seperti ISA International Standard on Auditing atau PSA Public Sector Auditing Standards. Soal nomor 38. Dalam proses pelaporan hasil pengawasan, langkah pertama yang harus dilakukan auditor setelah selesai melakukan audit adalah A. Mengirim draft laporan hasil pengawasan kepada manajemen terkait. B. Mengkaji hasil audit bersama tim audit internal. C. Menyusun laporan keuangan. D. Membuat rekomendasi tindak lanjut. E. Melakukan verifikasi dengan pimpinan instansi.
Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mengirim draft laporan hasil pengawasan kepada manajemen terkait. Mengirim draft kepada manajemen adalah langkah penting untuk memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi sebelum laporan final disusun. Soal nomor 39 dalam layanan konsultasi audit internal, auditor memberikan panduan untuk meningkatkan proses bisnis organisasi. Apa fokus utama dari layanan konsultasi ini? A. Mengarahkan manajemen untuk mengikuti semua saran tanpa pertimbangan lain. B. Mengawasi pelaksanaan tugas secara langsung guna mengurangi resiko operasional. C. Menyusun kebijakan pengawasan yang ketat untuk mencegah semua bentuk kesalahan. D. Memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas operasional tanpa mengesampingkan resiko. E. Mempercepat waktu penyelesaian tugas tanpa menambahkan beban pada tim manajemen. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas operasional tanpa mengesampingkan resiko. Layanan konsultasi audit internal bertujuan untuk memberikan panduan atau wawasan kepada manajemen mengenai cara-cara untuk meningkatkan proses bisnis dan efektivitas operasional sambil tetap memperhatikan resiko yang ada. Auditor internal dalam konteks konsultasi tidak hanya berfokus pada perbaikan proses, tetapi juga memastikan bahwa saran yang diberikan tidak meningkatkan resiko yang tidak terkendali, sehingga tujuan perbaikan tetap seimbang dengan manajemen resiko yang baik. Soal nomor 40 kerangka konseptual pengawasan intern pemerintah Indonesia menekankan pada A. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan operasional pemerintah. B. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pemerintah. D. Peningkatan kualitas tata kelola dan transparansi organisasi. E. Pencegahan, deteksi, koreksi atas kelemahan pengendalian internal. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Pencegahan, deteksi, koreksi atas kelemahan pengendalian internal. Aspek ini sangat penting karena pengawasan intern bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pengendalian berjalan efektif dan mencegah, serta mendeteksi masalah yang mungkin timbul. Selain itu, aspek lainnya seperti efisiensi, transparansi, kepatuhan. Kualitas laporan juga penting, tetapi pencegahan dan deteksi kelemahan merupakan inti dari pengawasan intern. Good luck!